Persembahan dari NU untuk Indonesia. Ayo manfaatkan HP Android Anda untuk mendapatkan uang. Ayo download Nusamat, ayo join Nusamat, ayo belanja di Nusamat. Gak ngantri loh, barang diantar lagi. Cashback pun bikin kita dapat passive income untuk selamanya. Jangan lupa, HP Anda manfaatkan untuk mendapatkan uang. Hubungi nomor WA 081 287 996 016. Segera download, segera dapatkan duit. Oke. Subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, saudaraku, sahabatku semua yang saya hormati, saya cintai. Semoga Anda sehat selalu dan sukses selalu. Sahabatku, saudaraku, saya ingin bercerita pada ngaji bisnis kali ini. Saya ingin cerita, saya ini pakai kaos PMII. Nah, saya asli kader PMII yang dikader pada era tahun 1985-an. Itu saya ingat, waktu itu saya masuk ke Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga tahun 1985. Saya ikut Mapaba, saya ikut LKD, latihan kader dasar di rayon Fakultas Syariah, kemudian jadi kader PMII. Cuman kemudian berkembangnya saya dan teman-teman kurang lebih di tahun 86-87 saya mendirikan PMII Komisariat Universitas Gadjah Mada, karena kemudian tahun itu saya masuk ke Universitas Gadjah Mada bersama sahabat saya Muhaimin Iskandar, yang sekarang semua orang tahu lah siapa sekarang Caimin ini. Jadi itu dulu beliau adalah ketua komisariat pertama Universitas Gadjah Mada karena beliau dari Visipol. Saya di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, saya menjadi sekretarisnya. Kita bareng terus dulu waktu itu, dan perjalanannya beliau jadi ketua cabang Yogyakarta, terus sampai karir politik beliau seperti yang kita lihat semua sekarang. Tahu ketua PKB, ketua DPR dan seterusnya, menteri dan seterusnya karir beliau. Nah, sama saya beda nasib ya. Beda nasib, saya tidak ngikut karir politik, tapi saya ngikut satu jalan hidup saya sendiri ya. Kemudian tahun 89 lah, 89 sampai kita lulus dari UIN, tapi saya belum selesai Universitas Gadjah Madanya. Saya Gadjah Mada selesai 91 saya selesai UIN, 93 saya selesai dari Universitas Gadjah Mada. Sejak saat itu saya aktif menjadi pengusaha. Saya tidak berkarir menjadi politisi. Sampai hari ini saya tidak terikut pada politik praktis apapun. Politik saya adalah politik kebangsaan. Saya aktif menjadi pengelola Nahdlatul Ulama. Hari ini kebetulan diamanati oleh teman-teman di Jakarta Timur, tempat domisili saya, menjadi ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Jakarta Timur. Sahabatku, saudaraku, yang saya ingin review dari diskusi atau pertemuan kita hari ini ya. Jadi pengalaman saya, ini ada satu gerakan mahasiswa yang setelah saya jadi pengusaha, usahanya macam-macam ya, gonta-ganti bisnis dan juga menjadi trainer wirausaha, maka
saya sering balik ke kampus karena diundang oleh hampir semua perguruan tinggi negeri di Pulau Jawa itu semua sudah pernah ketemu dengan saya, baik ITB, IPB, Unpad dan seterusnya ya, itu semua udah pernah kita diskusi atau seminar atau bahkan juga pelatihan ya. Sahabatku, saudaraku, yang saya ingin katakan sekarang adalah bagaimana sih gerakan mahasiswa, khususnya gerakan mahasiswa PMII. Apakah gerakan mahasiswa PMII itu masih seperti dulu yang masih berorientasi politis, masih berorientasi pada gerakan-gerakan oposisi melawan pemerintah? Karena dulu begitu, kita ini, saya, Caimin itu demo ya memang karena ada waktu itu Orde Baru ya. Kalau hari ini kan Orde Baru sudah nggak ada, eranya reformasi, dan bahkan sekarang Nahdlatul Ulama udah menjadi bagian dari pemerintah. Pada zaman kita jadi mahasiswa dulu, Nahdlatul Ulama di luar pemerintahan, bahkan dalam tanda kutip disingkirkan oleh Orde Baru. Tapi hari ini Nahdlatul Ulama justru sudah menjadi pemain di pemerintahan, sudah menjadi bagian dari pemerintahan. Nah, apakah PMI yang sekarang jadi mahasiswa menjadi oposisi pemerintah atau menjadi dalam tanda kutip pembela pemerintah, atau siapa, identitas apa sekarang yang dimiliki oleh teman-teman adik-adik sahabat PMI? Monggo. Buat saya mendengarkan cerita kawan-kawan PMI hari ini, dari anak saya yang kuliah di UIN, yang kuliah di Unpad dan seterusnya, dia kuliah di UGM ya, yang kuliah di Malang dan sebagainya, itu ternyata PMI masih hidup terus, dan alhamdulillah saya sangat senang. Cuman dengar cerita dari mereka, orientasi pengkaderannya masih pada satu orientasi yang nggak jauh-jauh beda dengan zaman dulu, pada politik, seolah-olah menjadi kader politik seperti itulah. Padahal ada satu perubahan besar ya, yang hari ini sesungguhnya anak-anak muda PMI punya peran. Ya, ini apa? Berperanlah menjadi pengusaha. Kenapa? Karena ya, satu, bahwa rebutan di pemerintahan, APBN kita itu cuma 15% dari uang yang beredar di swasta. You bisa bayangkan 15% itulah yang beredar atas nama APBN, APBD. Sementara ada 85% uang beredar di negeri ini itu milik swasta. Kenapa nggak teman-teman adik-adik mahasiswa kita challenge ke sana? Ya, kita challenge ke sana supaya kita kader anak-anak mahasiswa ini menjadi tokoh-tokoh, pemain-pemain wirausaha. Karena apa? Yang kedua, sebagai alasan yang kedua adalah di Nahdlatul Ulama itu sangat miskin kader eksekutor pelaku ekonomi yang mau bergerak atas nama organisasi. Ya, saya memimpikan bahwa Nahdlatul Ulama itu selain bergerak pada program-program yang sudah selama ini jalan diniyah ya, watoniyah, keagamaan dan kebangsaan, tapi harus juga iktisodiyah, keekonomian. Supaya apa? Supaya NU mandiri. Nah, kemandirian NU itu hanya bisa tertopang manakala sumber daya manusia Nahdlatul Ulama ya dikader jadi pelaku-pelaku ekonomi, diberikan gemblengan, diberikan knowledge yang cukup, diberikan kesempatan yang cukup. Siapa mereka? Anak-anak muda. Dan anak-anak muda NU di mana tempatnya? Ya di Ansor, Banser, PMII, IPPNU, IPNU. Itu saya kira badan-badan otonom atau lembaga-lembaga banom yang ada di Nahdlatul Ulama seperti PMII, IPNU, IPPNU, Ansor, Banser, saatnya orientasinya ya sudah harus ditambah dengan orientasi kader-kader ekonomi. Jadi jihadis iqtisadi harus diciptakan, harus dibikin supaya apa? Ketika mereka masuk nanti terjun ke masyarakat, ya dia siap jadi pengusaha. Maka ketika teman-teman adik-adik mahasiswa ini pelatihan LKD, Mapaba dan sebagainya, saya usulkan, ayolah masukkan di situ satu chapter
ya, atau satu hari atau satu apalah di situ tentang bagaimana menggali potensi kewirausahaan mereka. Sehingga tidak cukup hanya LKD, latihan kader, atau diklatsar kalau di Banser itu hanya menggembleng tentang ke-NU-an atau sekedar atau kebangsaannya saja. Tapi sudah harus waktunya dimasukkan materi-materi tentang kewirausahaan. Bagaimana membangun mental, bagaimana menciptakan kader-kader, bagaimana mengumpulkan, menemukan kader-kader pelaku ekonomi untuk organisasi Nahdlatul Ulama, harus waktunya diciptakan. Siapa mereka? Yai mahasiswa. Maka itu mahasiswa PMII, saya sangat concern karena saya berkali-kali ya di kampus-kampus lain, IPB, ITB misalnya, UI, itu justru saya sering terlibat dalam diskusi dengan mereka. Sangat. Makanya jangan heran kalau alumni IPB, alumni ITB, alumni UNPAD misalnya masih muda-muda ya. Mereka sudah punya bisnis banyak, sudah punya dalam tanda kutip mandiri lah. Padahal mereka masih mahasiswa atau bahkan setelah lulus mereka langsung tidak ngelamar kerja, tapi langsung mengambil pilihan wirausaha. Nah, teman-teman di UIN, teman-teman di PMII dan sebagainya, ini masih banyak lulus cari kerja, gitu lah. Jadi saya kira bagaimana orientasi menciptakan kader-kader muda, mahasiswa-mahasiswa PMII, mahasiswa Nahdlatul Ulama, mahasiswa-mahasiswa di UNU, mahasiswa-mahasiswa di UIN, mahasiswa di kampus manapun, ya, yang itu terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, baik itu IPNU, IPPNU, Banser, Ansor dan seterusnya, PMI wabil khusus. Saatnya kita harus mengkader diri kita untuk menjadi seorang wirausaha. Kalau tidak, ekonomi kita yang ambil tetap orang lain. Kita hanya jadi penonton. Makanya supaya kita tidak jadi penonton, ya kader-kader muda NU itu yang ada di mahasiswa itu harus digembleng dari sekarang. Caranya gimana? Pelatihan-pelatihan yang sekarang ada, ya, baik di Tlatsar, baik LKD dan seterusnya yang di setiap organisasi NU itu ada, itu harus dimasukkan materi-materi tentang kewirausahaan yang tujuannya untuk menggali potensi mereka supaya menjadi kader-kader muda wirausaha di Nahdlatul Ulama. Dengan cara seperti itu, mudah-mudahan pelan tapi pasti itu akan kita temukan bibit-bibit unggul, ya kan? Pelaku-pelaku, eksekutor-eksekutor ekonomi di Nahdlatul Ulama yang pada waktunya untuk menciptakan NU yang mandiri itu kita tersedia stok SDM yang cukup. Ingat, Nahdlatul Ulama menuju 100 tahun, 1 abad Nahdlatul Ulama, tema besarnya adalah kemandirian Nahdlatul Ulama. Ini hanya bisa terwujud kalau SDM Nahdlatul Ulama, wabil khusus di bidang ekonomi, sudah mulai kita rintis, kita bikin grand design-nya supaya kader-kader muda di kampus-kampus PMII, IPNU, Ansor, Banser dan sebagainya harus memasukkan materi-materi kewirausahaan, materi tentang bisnis untuk bisa menciptakan tumbuhnya kader-kader bisnis di organisasi Nahdlatul Ulama. Terima kasih sahabatku, mudah-mudahan ini satu pemantik diskusi kita, mudah-mudahan menjadi wacana buat teman-teman. Saya di Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Jakarta Timur dan juga Direktur dari Lembaga Pendidikan Entrepreneur College di Jakarta siap bekerjasama dengan Anda semua. Terima kasih. Afa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.